Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan rahmat kepada kita, di antaranya adalah rahmat iman serta sehat sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini di hari ke-15 bulan Ramadan. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Bapak Ustadz M. Suki LC. Selamat datang Pak. Yang insya Allah hari ini akan memberikan kajian tentang Ramadan sebagai sarana normalisasi diri. Adapun waktu kita sampai dengan pukul sekitar 13.20 nanti akan dilanjutkan tanya jawab sekitar 10 menit. Kepada Bapak, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan iman Islam, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita semua bisa ikut serta berperan aktif di dalam rangkaian ibadah Ramadan. Hari ini adalah hari yang ke-15. Tidak terasa sudah setengahnya, sudah separuh pertama Ramadan sudah meninggalkan kita. Kalau orang tua suka bilang kalau udah 15 ke sono itu cepat sekali. Istilah orang naik gunung itu 1 ke 15 itu kan naik. Tapi dari 15 ke 30 itu turun. Jadi cepatnya luar biasa. Nanti kita juga bisa merasakan, tahu-tahu ternyata sudah bunyi malam takbiran. Ya. Saudaraku sekalian, bagi saya pribadi dan mudah-mudahan kita semua umat Islam yang ada di Jakarta, mensyukuri juga nikmat Allah dalam konteks geografis. Artinya cuaca, musim ini sangat-sangat kondusif ya. Kita cuma puasa 13 jam setengah, itu sesuatu yang pendek ya. Karena di dunia ini ada puasa yang paling pendek. Bulan Juni ini mereka hanya berpuasa 12 jam. Itu yang paling pendek. Dan kita cuma 13 jam setengah. Masya Allah, nikmat luar biasa. Cuaca di luar juga relatif bersahabat. Kalau orang yang pernah tinggal di Arab, segitu itu belum panas gitu. Karena di Arab itu kan biasa 46, 47. Itu relatif sedang lah gitu ya, hangat gitu. Kalau di Arab tuh sampai air yang dari keran itu panas semua. Mungkin antum juga pernah merasakan ketika umroh atau haji di musim panas, bagaimana rasanya air di Masjidil Haram, di toilet-toilet itu panasnya luar biasa. Karena memang atasnya panas, bawahnya panas, tanahnya juga panas ya. Luar biasa. Jadi kita ini sedang benar ya, sedang banget, enak gitu.
Apalagi dibanding saudara-saudara kita yang ada di daerah kutub utara ya, Skandinavia, Denmark, Swedia, Norway, Finland, Ireland, Iceland kan. Mereka itu berpuasa di musim panas seperti sekarang ini 21 jam. Dahsyat ya. Puasa 21 jam itu luar biasa. Kalau bukan karena iman, Masya Allah, mungkin susah itu melaksanakannya. Dan kita bukan cuma pusing mikirin puasa 21 jam, tapi juga mengatur 3 jam yang gak puasa untuk sholat maghrib, isya dan tarawih, sahur, subuh. Itu mengatur dalam jangka waktu 3 jam itu rumit juga ya. Tarawihnya berapa lama itu kan. Jadi orang Indonesia ini memang harus paling bersyukur kepada Allah. Cuma kadang-kadang memang begitu. Orang kalau nikmatnya banyak kadang-kadang jadi malah tidak bersyukur. Masih mendingan orang susah gitu ya. Dapat nikmat dikit, pandai dia bersyukur. Tapi apa iya kita berdoa supaya kita dapat susah, kan gak mungkin juga kan. Gak boleh minta diberikan susah, kan gak boleh. Tapi memang kenikmatan itu kadang membuat orang terlena. Baru sadar akan mahalnya nikmat kalau nikmatnya sudah tidak ada. Di Pakistan sekarang ada gelombang panas sampai 52, 53, setengah mendidih. Makanya banyak yang meninggal dunia, sampai Majelis Ulama Pakistan itu mengeluarkan fatwa boleh tidak berpuasa bagi muslim yang memang terasa sangat tidak memungkinkan berpuasa. Walaupun dengan catatan boleh, tapi harus membayar di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ala kulli hal, dengan berbagai macam gejala seperti itu melengkapi rasa syukur kita menjadi orang muslim yang ada di Indonesia. Muslim Indonesia, bukan Islam Indonesia. Kalau Islam Indonesia itu salah. Yang benar itu Muslim Indonesia. Jadi orang muslim yang ada di Indonesia. Sekali lagi, rasa syukur kita juga melengkapinya dengan kehadiran kita pada siang hari ini dalam kajian zuhur, mengganti waktu-waktu istirahat dan makan siang. Biasanya sarapannya makannya jasmani, sekarang makannya rohani. Itu kan bagian dari peralihan apa yang terjadi di musim Ramadan yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para pengikut yang menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah Ramadan, sarana untuk menormalkan diri kita. Ada yang nyeleneh, nyeletuk. Emang kita udah gak normal? Tidak selalu berbanding terbalik. Kalau di dalam surat Al-Fatihah ada ayat berbunyi Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Emang kita sekarang berada di jalan yang tidak lurus? Enggak begitu juga. Enggak selalu berbanding terbalik. Jadi ada pernyataan itu dalam bentuk meningkatkan, menambah. Kita juga insya Allah sudah normal. Cuma dalam kerangka Ramadan ini menambah dan memulihkan kembali. Ya. Menambah segar suasana diri kita dan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tema normalisasi itu bukan berarti kita tidak normal, tapi kita ingin menambah kualitas kenormalan diri kita dalam kaitannya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang berbahagia, sebetulnya posisi manusia itu aslinya, posisi aslinya itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat At-Tin. Ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal
insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, itu normal. Itu positioning kita. Keberadaan eksistensi manusia dalam pandangan Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk, di tempat, di makom yang sebenar-benarnya baik. Sebenarnya baik. Dan Allah memberikan dukungan sarana dan prasarana agar manusia ini tetap berada dalam posisi yang terbaik. Salah satunya Allah menciptakan panca indera. Punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, punya alat peraba, supaya ini difungsikan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga dan meningkatkan posisi yang baik di hadapan Allah itu. Cuma kadang-kadang, sekali lagi, apa yang disebut dengan panca indera tadi, kadang-kadang mengalami penggunaan yang tidak semestinya. Ya, misalkan mata kan untuk memandang, untuk melihat. Porsinya adalah untuk melihat yang baik, yang benar. Tapi kadang-kadang kita kan nggak bisa mengawasinya. Dan kadang-kadang kita juga tergelincir sehingga mata dan pandangan kita digunakan pada porsi yang salah. Nah, ini dinormalisasi lagi, dikembalikan lagi pada porsi yang sebenarnya. Lisan Allah ciptakan untuk berbicara, tapi kadang pembicaraan kita juga banyak yang keliru. Kadang-kadang kita sengaja juga ngomongnya juga salah. Bahkan membuat pernyataan-pernyataan yang tidak sebenarnya. Sekarang ini kan musimnya nih, pernyataan yang kira-kira ngaco gitu ya. Banyak orang membuat pernyataan-pernyataan ngaco. Mengaku jadi malaikat Jibril, mengaku menjadi nabi. Ada lagi mendengarkan bahwa bunyi ayat Quran di kaset itu, di speaker itu membuat polusi. Itu kan pernyataan tuh. Itu kan omongan yang keliru sebenarnya ya. Omongan yang keliru. Kemudian ada lagi yang berpuasa harus menghormati yang tidak berpuasa. Ini kan tebulak-tebalik gitu. Dunia ini udah mau kiamat memang begitu ya. Kadang-kadang kita aneh jadinya, ini mau jadi apa gitu. Ada yang menyarankan bahwa jilbab itu bukan menutup aurat, tapi maksudnya jilbab itu adalah bagian terhormat. Ada yang mengartikannya kayak gitu. Jadi pokoknya walaupun pakai rok pendek, tangan bajunya pendek, yang penting dia terhormat, itu katanya jilbab. Itu ada yang begitu. Sekarang itu kadang-kadang musim pernyataan itu Masya Allah. Makanya kadang-kadang maaf, beberapa akun sosial media kayaknya bagusnya ditutup juga sih. Kayak Facebook gitu. Itu yang ngaconya lebih banyak daripada yang gak ngaco. Dan kadang-kadang kita kemakan oleh informasi yang belum tentu benar. Salah satunya misalkan informasi tentang taraweh tercepat di dunia. Itu kan ada di YouTube tuh kan? Di Facebook ada. Yang digambarkan saudara-saudara kita muslim yang sholat taraweh di sebuah pondok pesantren di Blitar. Yang katanya itu sudah berjalan 160 tahun. Dalam komentarnya dia tidak bisa berani merubah karena itu sudah berjalan sejak dari para guru-gurunya. Kita nggak pernah mengkonfirmasi, mengklarifikasi. Itu kira-kira yang di YouTube tuh benar nggak? Kita kadang-kadang lebih menerima apa adanya. Akhirnya apa? Jadi komentar sinis di mana-mana. Wah, nggak sah tuh. Nggak pakai tumak nina tuh. Kita belum mengkonfirmasi itu benar apa enggak. Jangan-jangan itu sengaja di-upload, sengaja di-broadcast dengan niat mengkacaukan suasana Ramadan. Padahal belum tentu juga ada orang tarawih yang 7 menit selesai 23 rakaat itu. Kalau saya nggak masuk pikiran 7 menit 23 nggak masuk. Kemudian gambarnya Allahu Akbar, amin, Allah. Kayaknya ini ada yang mungkin bisa jadi, kan sekarang dunia udah canggih. Bisa aja film yang lambat dibikin. Jangan-jangan itu ngadu untuk maaf
saudara kita yang Nahdiyin dengan kelompok ormas lainnya. Muncul fitnah di antara mereka. Ini kan juga kadang-kadang masyarakat kita gampang. Kadang-kadang kita dipikir, kok kita lebih percaya kepada sosial media, padahal yang mengunggahnya kompas.com, detik.com, yang mohon maaf dalam tanda kutip, berita mereka itu ya berita yang selalu memojokkan umat Islam. Jangan-jangan ini diangkat juga untuk memporak-porandakan umat Islam. Seperti munculnya ISIS, kayak gitu-gitu kan. Itu sebetulnya skenario-nya memang untuk memperburuk citra umat Islam. Contoh. Jadi kadang-kadang kita suka banyak kelirunya daripada yang benarnya. Ya. Belum lagi kita pendengaran, banyak yang keliru. Kuping kita ini banyak dengerin yang benar, apa banyak yang dengerin yang gak benar kan? Itu hitung-hitungannya ada, kita sendiri yang merasakan. Nah, kadang-kadang posisi kita yang dalam pandangan Allah fi ahsani taqwim itu pada perjalanannya mengalami banyak inhiraf dan penyimpangan. Kita lahir dalam keadaan fitrah loh. Ini Rasul yang mengatakan. Tapi kalau berita Quran, berita Rasul 100% benar ya, harus diterima gitu, jangan pakai, nggak usah diklarifikasi ya. Wah ini ayat harus diklarifikasi dulu. Nah, itu ngaco itu. Omongan itu yang harus diklarifikasi, bukan ayatnya. Kalau ayat Al-Quran, sunnah Rasul yang sahih, itu harus kita bisa terima 100% dan tidak ada keraguan. Ya. Oleh karena itu juga, dalam konteks positioning kita di hadapan Allah, yang baik itu salah satunya kelahiran kita dalam keadaan fitrah. Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia pasti dalam keadaan suci. Sampai dia umur akil balik masih tetap bersih tulisan buku amal perbuatannya. Jadi kalau ada seseorang yang punya anak 9 tahun, 8 tahun meninggal, insya Allah anak itu tidak akan masuk neraka. Dan insya Allah anak itu akan masuk surga. Mereka lah yang disebut dalam Al-Quran, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sim mim ma'in. Surat apa itu? Surat apa ya? Saya nggak pernah surat-suratan. Surat Al-Waqi'ah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Dan berkeliling di antara orang-orang dewasa yang ada di surga yang sedang menikmati kenikmatan surga itu, berkeliling anak-anak kecil dengan membawa ceret, teko yang berisi air surgawi, kemudian dituangkan ke gelas-gelas yang terbuat dari emas yang luar biasa. Itu orang tuanya menerima air-air yang dibawa oleh anak-anak kecil. Itulah wildan. Tapi masalahnya kita ini udah lewat dari umur akil balik. Udah kadung buku kita ini udah banyak catatannya nih. Ya, kira-kira gitu ya. Umur akil balik itu udah lewat kan 15 tahun. Kalau wanita haid yang pertama sudah lewat. Kita sudah terlanjur jadi orang yang disebut mukallaf. Orang yang terkena kepadanya hukum dan syariat Allah dan tercatat semua amal perbuatannya yang harus dia pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kita lahir dalam keadaan fitrah. Hari ini umur kita mungkin ada yang 20, 30, 40 dan beragam. Kayaknya paling tua saya di sini. Nah, oh ya Allah. Ya Allah yakin bener nih. Alhamdulillah sampai juga saya kepada umur tua ini. Alhamdulillah. Kata istri saya, tumben Bi ngaku tua. Istri kadang-kadang suka begitu tuh, iseng juga dia. Biasanya ngakunya muda mulu ya. Padahal enggak juga, kita sudah tua. Dari umur akil balik sampai sekarang ini kira-kira, maaf, kita lahir dalam keadaan fitrah. Sekarang nih, kalau kita evaluasi, kita cek buku amal kita masih fitrah apa enggak kira-kira? Oh, yakin banget sih jawabnya. Udah enggak gitu ya. Tapi memang kayaknya memang enggak ya. Kayaknya enggak, udah banyak noda-nodanya. Ada yang hitam-hitamnya kira-kira. Mungkin titik, 2 titik, 3 titik, 1000 titik mungkin. Banyak juga. Sebab dosa itu kalau diibaratkan ada lembaran kertas putih, maka dosa itu menjadi titik hitam
di lembaran putih itu, di lembaran fitrah itu. Dia akan menjadi pewarna hitam, noda di lembaran fitrah itu. Kalau orang semakin banyak dosa, maka semakin banyak noda hitamnya. Kalau sudah penuh hitam, hitamnya di mana lagi? Ditumpuk hitamnya. Akhirnya semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Gitu. Jadi kalau memang kita ini sudah banyak kotornya, banyak dosanya, kita dosa ini banyak apa banyak banget gitu? Banyak bingit ya. Banyak lah, kita nggak kayak gitu ya. Maaf ya. Ini saya sendiri mengalami. Di Jakarta ini jangankan kita niat untuk berbuat dosa, gak niat aja udah banyak. Iya. Setiap hari Ahad kita kan selalu menggunakan pagi hari pada sholat subuh itu untuk olahraga. Niatnya apa kalau olahraga? Supaya dapat sehat. Niat olahraga supaya sehat. Nggak ada orang niat olahraga cuci mata, nggak ada. Nah, itu penyimpangan namanya. Itu kan penyimpangan. Ada event Car Free Day. Car Free Day di Monas dan HI. Kita senang olahraga ke sana, dari rumah udah pakai training panjang, muslim ya kan? Training panjang dong olahraganya. Dengkul nggak kelihatan dong. Muslim ya kan? Kalau yang non muslim silakan aja, nggak ada urusan. Tapi kita punya batasan aurat. Aurat kita dari pusar sampai dengkul. Kalau yang wanita auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sepakat saya, subhanallah. Kecuali muka dan telapak tangan. Masuklah kita ke Car Free Day. Niatnya olahraga, pengen sehat. Sampai di Car Free Day ribuan orang, puluhan ribu orang dengan berbagai busana. Mereknya benar juga. Aksesoris dan lain sebagainya. Mulai dari yang berkulit hitam, sedang, putih, bule, Cina, semua ada. Maaf. Ketika kita menemukan ada orang yang berpakaian menyimpang, membuka aurat, maaf, kita melihat nggak? Secara jujur, kita sebenarnya hati kita nggak mau melihat, tapi mata kita susah. Terlihat. Kalau terlihat itu sepintas seret, gitu udah, itu terlihat namanya. Tapi kalau agak dipantang dikit, itu bukan terlihat, itu melihat namanya. Kita yakin itu dosa, itu tanpa niat. Karena kita nggak tahu di Car Free Day ada apa. Tapi ketika kita datang ke situ, itu yang tadi kita bilang saudara kita niatnya cuci mata. Bisa jadi ada juga yang niat cuci mata, itu serius berarti berbuat dosanya itu maksiat. Ya. Orang yang nggak niat aja dapat, apalagi yang niat. Maaf, itu contoh. Dan itu bisa terjadi di jalanan, di bis kota, di kereta dan lain-lain sebagainya. Di Jakarta. Kalau di Malaysia agak mending lah, karena perempuan Malaysia, kalau ada 5 orang perempuan Malaysia, yang 4 pakai jilbab. Yang 4 pakai jilbab, yang nggak pakai jilbab cuma 1. Kalau di Indonesia, kalau ada 10 orang yang jalan, 11 orang yang nggak pakai jilbab. Kadang-kadang bawa anjing dia masalahnya, bukan orang ya. Kadang-kadang sedikit sekali ya. Makanya kadang-kadang kita ngiri ya. Suasana Malaysia dengan Jakarta itu jauh luar biasa. Ya, dalam konteks orang menerapkan syariat Islam. Cuman memang kadang-kadang Malaysia sama Indonesia ini diadu-adu terus ya. Supaya berantem memang. Karena Muslim sama Muslim itu biasa. Kalau berantem Muslim berantem sama Muslim, yang untung kan kafir, tepuk tangan. Makanya orang-orang kita kadang-kadang kepancing. Ini sosmed kan hajar, ganyang Malaysia. Apanya yang mau ganyang? Orang pesawat Indonesia dikit-dikit jatuh, dikit-dikit jatuh. Malaysia kapal selamnya ada 48 kapal selam tuh, negara segede gitu. Indonesia cuma 3 kapal selamnya. Yang 1 ada di Surabaya, yang 2 nggak tahu ada di mana. Ya Hercules yang kemarin yang jatuh kan tahun 64 itu dibikinnya. Berarti udah 50 tahun. Bayangkan antum. Oh, kalau saya disuruh naiknya juga nggak mau pesawat 50 tahun. Nauzubillah min dzalik. Oglek gitu ya. Jangankan teknologinya mungkin karena udah ada yang macet-macet. Kita memang mau Malaysia diadu-adu terus supaya berantem, supaya Muslim rumpun Melayu itu jadi pecah lagi. Itu memang ada skenario tinggi di situ.
kembali kepada masalah kita bahwa kita memang kadang lari dari track kita, menyimpang dari track yang sebenarnya. Cuman nanti menyimpangnya ada yang jauh, ada yang masih dekat, ada yang udah terlalu jauh sekali, ada yang udah jauh menyimpangnya masuk jurang, ada juga. Ya. Jadi berbagai macam orang yang menyimpang. Sehingga ada orang yang kalau sudah menyimpang susah kembali lagi. Ada yang nyimpang sedikit cepat bisa kembali lagi. Kira-kira kita masuk yang kategori mana? Tapi kalau lempeng banget sih kita kayak enggak sih ya. Enggak deh, enggak ngaku deh. Enggak belagu gitu aja, enggak so bener gitu ya. Kita mungkin mengalami penyimpangan, mengalami inhiraf. Tapi subhanallah dengan Ramadan ini semua pada balik. Semua pada balik. Coba antum lihat, persaksikan. Biasa orang kalau waktu sholat maghrib tidak juga memperhatikan waktu sholat maghrib itu. Sebagian yang gemar nonton sinetron preman pensiun, itu kan sebelum Ramadan sudah ada. Itu asik begitu, setelah adzan Ramadan berhenti dulu sinetronnya, habis adzan Ramadan, habis adzan maghrib nyambung lagi. Ada juga orang yang asik nungguin TV itu sampai kemudian sholat maghribnya sampai selesai sinetron. Itu di bulan puasa. Tapi kalau di bulan luar bulan puasa, tapi kalau di bulan Ramadan nggak ada itu. Jangankan preman pensiun, preman yang aktif aja nggak ngaruh itu. Artinya godaan, hindaran nggak ngaruh. Orang tracknya itu ini azan maghrib, Anda harus berbuka dan Anda harus sholat maghrib, dan kita taat di track itu. Dahsyatnya Ramadan luar biasa. Bukan cuma itu, sholat subuh yang sangat luar biasa ya. Biasa di masjid lingkungan kita, mohon maaf ya, jarang masjid atau musola yang sholat subuhnya ramai. Di Indonesia, di Jakarta, tidak seperti di Turki. Hari-hari ini di Turki mengalami perkembangan Islam yang sangat luar biasa. Subuh masjid mereka itu hampir mirip seperti sholat Jumat. Dan isinya jarang orang tua, banyaknya anak muda. Kalau di kita terbalik, masjid-masjid banyaknya orang tua. Yang jadi protokol orang tua. Assalamualaikum. Ya, ada tuh, maaf ya. Banyak masjid kayak gitu. Yang azan juga kadang-kadang orang tua, yang imam apalagi. Kadang-kadang yang baca doa orang udah pelok, udah amin. Kita amin doang kan. Mestinya antum yang baca doa, bukan mereka. Kadang-kadang memang kan pemuda juga nggak dikasih peran juga, susah juga emang. Itu kultur di kita memang. Sebab masjid ini juga menjadi salah satu ukuran positioning di masyarakat juga ya, kadang-kadang begitu. Ada kalau di daerah Betawi sini, barisan pertama, barisan kedua kalau hari Jumat nggak boleh diisi sama yang peci hitam, nggak boleh. Apalagi yang nggak pakai peci, nggak boleh. Peci hitam juga nggak boleh. Harusnya yang peci putih-putih. Itu di sini, di Kedoya nih. Kalau hari Jumat, ada yang begitu. Itu juga penyimpangan juga ya. Penyimpangan dalam konteks kultur budaya keislaman. Nah, di Ramadan, antum boleh lihat. Sholat subuh di masjid musola kita. Udah, normal semua orang tuh. Sebelum azan, sudah di masjid. Karena ada imsakan. Kalau udah imsak, ya arhamar rahimin, ada yang begitu tuh ya. Udah orang berwudu, siap-siap bersih-bersih ke masjid. Dan normalnya begitu mestinya. Itu normalnya tuh begitu. Sebelum azan subuh kita sudah berada di masjid. Karena Rasul mengatakan raka'atani qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum waktu subuh lebih baik nilainya dibanding dunia dan seisinya. Orang ngejar-ngejar dunia, ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Nggak ada yang ngejar-ngejar tuh. Tapi di Ramadan, Masya Allah, semua pada kembali ke track normalnya, positioning kita pada konteks penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Dan bentuk sebaik-baiknya orang itu karena dia ibadah, maka dia akan menjadi baik.
Kalau orang jauh dari ibadah, jauh dari Allah, lihat oleh saudara kenyataan hidup di dunia hari ini. Lihat, di Amerika itu baru disahkan dan dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi tertingginya tentang perkawinan sejenis. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Dan itu kata Obama, ini adalah kemenangan Amerika. Lihat, orang kalau nggak ibadah, begitu pikirannya. Monyet yang laki aja nggak mau sama monyet laki-laki. Ya, Anda suka lihat kerbau kan? Kerbau kalau itu mau naik-naik gitu aja kan? Nggak pernah ada kerbau nengklak, ya kan? Naikin kerbau laki-laki naik di kerbau, nggak ada. Nggak ada. Dia pasti kalau ayam jago gesek-gesek gitu kan? Itu yang pasti digebes-gebes itu yang pasti betina. Jangan ketawa, itu perhatikan. Itulah normalnya hidup. Makanya Al-Quran mengatakan, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Diciptakan dari Adam dan Allah menciptakan pasangan dari Adam itu adalah Hawa. Adam pasangannya Hawa. Kodrat manusia begitu. Lihat orang kalau tidak beribadah kepada Allah, jauh dari kodratnya, jauh dari tracknya. Mereka mengeluh di Eropa tentang pesatnya pertumbuhan penduduk muslim. Mereka mengeluh kenapa muslim terlalu cepat tumbuhnya banyak. Karena orang muslim itu nikahnya lelaki sama perempuan. Makanya anaknya banyak, bisa beranak. Laki yang ya kalau laki sama laki beranak apa? Maaf, ini jadi lucu, jadi maaf ya, jadi kayak orang nggak punya akal gitu. Ini adalah kemenangan bagi bangsa. Kemenangan apa? Lu dungu. Monyet aja kagak doyan istilahnya. Makanya kata Allah, lihat tuh ya. Ada orang kalau jauh dari Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunul la yubsiruna biha, walahum adhanul la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami balhum. Orang kalau jauh dari hidayah Allah, dari ibadah kepada Allah, punya hati gak berpikir tentang kebenaran, punya mata gak lihat yang benar, punya telinga gak dengar yang benar. Mereka seperti binatang, bahkan lebih keji dari binatang. Binatang mungkin gak punya otak, tapi gak ada binatang kawin sejenis, gak ada. Lihat manusia oleh Anda. Makanya Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat berikutnya apa? Summa radadnahu asfala. Tapi kalau dia tidak dalam track iman, dalam track yang sebenarnya, maka Allah akan kembalikan mereka kepada tempat yang lebih rendah dari binatang sekalipun. Masya Allah, saya nggak habis pikir tuh. Ada kakek-kakek sama kakek-kakek merayakan pernikahannya, ciuman di depan umum, aki-aki sama aki-aki. Innalillahi wa inna ilaihi. Coba, apa yang terpikir pada orang yang normal? Binatang aja nggak begitu. Orang kalau tidak beriman membunuh anaknya, membunuh orang tuanya, ya, termasuk itu. Ada yang menzinahi anaknya, menzinahi ibunya, menzinahi adiknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu banyak. Orang kalau jauh dari Allah begitu. Artinya apa? Dia sudah mengalami penyimpangan dari track Shiratal Mustaqim. Ramadan ini luar biasa. Kita ditarik-tarikin oleh Allah dengan Ramadan kepada track yang sebenarnya. Ayo. Hawa nafsu jangan diumbar, kembali kepada hawa nafsu yang normal. Maka lihat kalau kita puasa, ngomong lebih teratur, pandangan tidak terlalu jelalatan, telinga kita juga hati-hati kalau ngedengar. Maaf, masyarakat kita yang suka nyetel dangdut apa kenceng-kenceng, lihat kalau Ramadan nggak kedengeran, marawis. Jadi berubah. Lebih dahsyat lagi, orang yang di rumah-rumahnya nggak pernah ada kedengaran ayat Al-Quran, kalau habis Ramadan, habis subuh, a'udzubillahi, ada bunyi-bunyi Quran, luar biasa. Makanya Ramadan itu
lahu ijtilab, dia kayak magnet gitu. Kalau di Madinah itu ada Jabal Magnet. Jabal Magnet itu gunung, kalau ada mobil dilepas nggak direm itu bisa mundur, ketarik sama magnetnya. Ramadan tuh kayak gitu, narik orang ke jalan-jalan yang benar ya, kepada Ramadan. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan bulan ini adalah bulan normalisasi diri, memang nyata. Bahkan bukan cuma itu aja, nyata. Orang yang nggak sholat tiba-tiba mau sholat gitu, Ramadan. Saya punya banyak teman-teman preman gitu ya, teman-teman kecil gitu, jadi pada preman, tukang pangkalan ojek, tukang gope-gope gitu. Biasa orang nggak sholat, tapi kalau udah Ramadan ini pada ada ke masjid. Masya Allah, kita senang melihatnya, malah bahagia gitu melihat teman-teman yang kayak gitu. Walaupun kadang-kadang ya kalau sudah Ramadannya selesai ya anget lagi gitu ya, nggak lagi ke masjid. Ya itu urusan dia dengan Allah. Tapi ala kulli hal di Ramadan ini tarikan orang untuk menjadi lebih baik itu kuat. Lahu ijtilah, punya kekuatan daya tarik yang dahsyat luar biasa. Makanya subhanallah, kita sendiri kan ngerasa Ramadan ini lebih baik. Komitmen sholat 5 waktu, komitmen baca Quran lebih. Biasa baca Quran setengah juz sampai sejuz sehari. Tapi kalau Ramadan ini subhanallah ada yang bisa 2 juz, bisa sampai 3 juz sehari. Sebulan bisa 2 kali, 3 kali khatam. Subhanallah. Ada yang gak pernah khatam Quran, tapi kalau Ramadan bisa khatam 1 kali. Itu mah luar biasa. Ini yang dimaksud dengan normalisasi diri. Karena sekali lagi, positioning kita adalah fi ahsani taqwim. Allah juga katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang pernah Allah lahirkan ke muka bumi. Gitu. Jadi sebetulnya memang kaum muslimin ini kalau mereka faham, kalau mereka mau menjalankan syariatnya, udah pasti menjadi umat yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berdakwah 23 tahun. 23 tahun itu pendek apa panjang waktu itu? Pendek. Umur kita kalau 23 tahun belum jadi apa-apa. Kalau Usamah bin Zaid itu 17 tahun sudah jadi panglima perang. Dan itu adalah hasil didikan Rasulullah. 17 tahun sudah jadi pegang panji Islam melawan pasukan orang-orang kufar. Itu Usamah bin Zaid. 17 tahun. Kalau anak kita di Jakarta 17 tahun ngapain? Lagi ngapain? Lagi cabe-cabean ya. Lagi balap-balapan, lagi nongkrong-nongkrongan. Tapi lihat, Rasulullah membina manusia 17 tahun jadi panglima perang. Enggak ada di Indonesia 17 tahun jadi panglima perang, enggak ada. Enggak ada. Ya. Ada panglima TNI rata-rata umurnya sudah sepuh-sepuh. Enggak ada yang 17 tahun. Tapi Rasulullah membentuk manusia dalam jangka 23 tahun tuntas dari A sampai Z. Dari tidak ada Islam di kota Mekah sampai kemudian Islam menjadi penguasa yang memberikan rahmatan lil alamin hanya dalam waktu 23 tahun. Walaupun kemudian dilanjutkan kelanjutannya oleh para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan seterusnya. Tapi Rasulullah 23 tahun bisa menerapkan dari titik nol, titik nadir, manusia tidak punya kehormatan kepada manusia yang sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kelompok Arab yang tidak punya peradaban sampai kelompok Arab yang paling maju dan paling dipertimbangkan dalam percaturan di dunia. Ikhwati akhwati fillah rahimakumullah. Jadi jelas Islam ini akan membawa kita kemana? Kepada jalur yang sebenarnya yang normal tadi. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara ibadah. Ya, bahwa ibadah menjadikan kita normal, berada pada track yang sesungguhnya diharapkan oleh kita sendiri dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasanya ya, di Ramadan ini Allah juga menciptakan sarana pengampunan dosa itu banyak sekali.
Allah itu tahu kalau kita itu susah menghindarkan maksiat. Makanya dibikin sarana penghapusnya. Makanya jangan suka merasa berat untuk beribadah. Karena ibadah itu di samping untuk menjaga kehormatan kita sebagai manusia, supaya baik dalam pandangan Allah, ibadah juga menjadi sarana penghapus dosa. Betul apa enggak? Coba bandingkan, mau pergi terawih sama pulang terawih, jalannya cepetan mana? Bingung dia. Kita mau terawih nih ke masjid, habis buka sholat maghrib, kira-kira jalannya cepat apa lambat? Lambat. Kalau pulang terawih, kenapa? Bisa jadi waktu mau berangkat terawih dosanya masih banyak. Di kaki nih pada numpuk. Bisa jadi. Kita husnuzon loh, husnuzon. Oh, bisa begitu. Ya. Pulang terawih dosanya mudah-mudahan habis. Amin. Ya Rabbal. Ada istilah begini kalau di guru pengajian ibu-ibu. Jadwal pengajian gerimis, nggak pada datang. Besok ditanya nama ustazahnya, kemana kemarin? Hujan ustazah, padahal gerimis, dibilang hujan. Sekarang kebalikannya, ngaji udah kumpul, pas udah tutup pengajian hujan gede. Dia mau pada pulang apa enggak? Apa kata ustazah? Jangan pulang hujan. Apa kata orangnya? Enggak, ini mah bukan hujan, gerimis tuh. Bisa begitu. Jadi hujan rintik-rintik dibilang hujan gede dibilang gerimis. Kenapa? Karena dosa udah habis. Amin ya Rabbal. Jadi penghapus dosa itu dahsyat. Antum jangan kira main-main. Bersyukur disuruh sholat 5 waktu itu alhamdulillah. Titik-titik hitam itu banyak, kita noda-noda hitam banyak. Tapi kalau sholatnya 5 waktu sehari, insya Allah dikit, hapus. Udah pasti begitu. Amin. Husnuzon. Karena kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kita harus mengatakan, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah. Asal kita ibadahnya terus dan istiqomah. Insya Rasul yang mengatakan, as-shalawatul maktubatu kafaratun lidzunub. Kan gitu. Sholat yang 5 waktu menjadi penghapus di antara dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tahukah Anda, sebelum sholat apa yang antum lakukan? Antum berwudu. Pertama yang antum cuci apa? Telapak tangan. Maksudnya apa? Itu ada maknanya. Mudah-mudahan ya Allah, dosa-dosa yang terjadi di telapak tangan ini berguguran bersama air. Telapak tangan kita ada dosanya enggak? Kadang-kadang salah megang kita. Benar nggak? Harusnya kita nggak pegang, kita pegang. Harusnya kagak nempel. Salaman, asik aja salaman. Boleh nggak tuh? Lihat dulu siapa yang ente salamin. Main pegang aja. Ya, kata Rasulullah, lebih baik aku ditusuk dengan besi yang panas ketimbang aku harus bersalaman dengan perempuan yang bukan muhrim. Kita mah asik aja. Gini-gini lama lagi. Maaf, ini bukan nyinggung siapa-siapa. Lagi ngomongin hukum, kan gitu. Kita kadang-kadang seperti itu. Titik. Ya mudah-mudahan dengan berwudu, bismillahirrahmanirrahim. Niat dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan dosa saya berguguran yang ada di tangan. Habis cuci tangan, umur. Harapan kita, dosa-dosa di mulut berguguran. Imam Hanafi yang mazhab Hanafiyah itu, mazhab Abu Hanifah, beliau enggak pernah mau pakai air wudhu bekas orang. Walaupun kulahnya gede. Orang itu habis wudhu dikobok gitu, dia kagak mau pakai itu air. Walaupun lebih dari 2 kulah. Kenapa? Dia dikasih kemampuan oleh Allah melihat dosa orang itu jatuh di air wudhu. Jadi kalau habis wudhu ada orang lewat tuh, dia liatin dosanya ngambang semua di airnya. Makanya dia nggak mau pakai tuh air. Subhanallah. Ya kita sih mungkin nggak bisa ngelihat dosa orang ya. Dan jangan juga dikte dosa orang. Wah, dosa lu tuh apa tuh? Nggak boleh juga. Ya, karena kita nggak punya kemampuan tentang itu. Ya, kita nggak bisa. Tapi pasti mudah-mudahan dosa-dosa itu berguguran di tubuh anggota wudhu kita ketika dibasuh dengan air wudhu. Insya kan ada anjuran kata Rasulullah, kalau antum sudah berwudu selesai, jangan buru-buru masuk masjid.
berdirilah menghadap ke arah kiblat. Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa yang akan terjadi? Tidaklah ada satu tetes air yang jatuh ke bumi setelah antum membaca 2 kalimat syahadat itu, kecuali dirubah oleh Allah menjadi malaikat yang memintakan ampun untuk orang itu sampai hari kiamat. Masya Allah, ibadah itu bikin kita bersih lagi. Jadi jangan berat-berat. Ya, tarawih yang asik, yang khusyuk gitu. Bagaimana yang asik, yang khusyuk? Yang santai, bacaannya tartil gitu. 2 rakaat, santai dulu, jangan dikebut, berhenti dulu, minum dulu. Kayak di Mekah gitu kan. Depannya termos-termos air zam-zam, ya kan? Berhenti dulu, ada 2 menit, 3 menit selonjoran dulu, minum dulu. Namanya juga tarawih. Apa tarawih artinya? Santai. Artinya sholat tarawih itu sholat yang santai. Bukan, kita kalau salah paham terus di Indonesia ini, salah dulu. Harusnya santai, buru-buru, jadi keliru gitu. Masya Allah. Jadi tapi bukan ngomongin yang 7 menit itu, saya belum tahu, belum percaya itu tahu benar atau enggak itu. Tapi yang cepat-cepat itu jangan. Yang khusyuk, yang asyik, yang 8 boleh, yang 23 juga boleh. Yang salah mana? Yang mempermasalahkan 23 sama 11, itu yang salah. Orang kagak ada masalah kok. Ya. Yang kagak tarawih juga nggak dosa. Iya kan? Kan tarawih hukumnya sunnah. Cuman kebangetan amat kalau kagak tarawih ya. Gak dosa karena dia hukumnya sunnah. Apalagi kemudian dipermasalahkan yang 23 dengan yang 11. Oh ya, dua-duanya oke. Silahkan saja. Saya kalau dipanggil untuk tarawih itu, saya selalu bertanya. Lihat nih, waduh cingkrang-cingkrang semua nih celananya nih ya. Wah, kira-kira gak mungkin 23 nih. Saudara kita juga nih, ya kan? Saya tanya, di sini kalau bismillahnya bunyi emang enggak? Di sini biasanya sir Ustaz. Kalau Ustaz mau bunyi juga gak apa-apa, enggak dong. Saya harus menghormati saudara yang tidak bunyi. Kita langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Gak ada masalah. Enak kok begitu. Terus biasanya bagaimana? 10 11 2 2 2 2 3, ada yang 4 4. Tanya tuh baik-baik, jangan kita salah. Ada tuh masjid di Cengkareng berebut antara 23 sama 11. Hayu. Padahal kan bisa akur kan? Atau kalau yang 11 8 rakaat mundur, Anda witir sendiri, mestinya selesai. Tapi karena itu tadi nggak sama-sama paham, akhirnya banyak yang tidak terselesaikan. Santai, khusyuk gitu. Kadang-kadang kita suka salah juga dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi ibadah bukan cuma menjadikan orang pada posisi yang sebenarnya terbaik dalam pandangan Allah, tapi juga membersihkan kerikil-kerikil, mengembalikan posisi kita dalam keadaan fitrah. Apalagi puasa kan, Rasul mengatakan siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena iman dan mengharap ridha dari Allah, Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Subhanallah. Makanya kita nikmat ini Ramadan. Mudah-mudahan dengan dosa yang berguguran besok kita dapat hadiah. Apa hadiahnya? Idul Fitri kan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Awalnya memang fitri, kemudian dibersihkan dengan sholat, dengan puasa, dengan Ramadan, semuanya jadi normal lagi, bersih lagi. Jadilah orang-orang yang mendapatkan minal aidin. Apa aidin itu? Bukan minal aizin. Minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah yang tadi kita lahir dalam keadaan fitrah. Wal faizin, dan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Syuf. Jadi ibadah ini membuat kita normal kembali. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak sekali-kali kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan Ramadan adalah puncak amal ibadah setiap kaum muslimin selama sebulan penuh. Sebentar lagi kita akan fokus menunggu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namanya Lailatul Qadar.
ibadah lagi, Masya Allah, terus ibadah dalam kerangka menormalkan diri kita, positioning kita di hadapan Allah sebagai manusia yang terbaik dan dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memahami ibadah kayak gitu, justru pengen terus ibadahnya, nggak pernah cukup, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Dan ibadah itu bukan beban yang selalu dirasakan berat. Ibadah adalah solusi ya, yang Allah berikan untuk menyelesaikan banyak masalah. Salah satunya adalah untuk mensucikan jiwa. Kalau orang sudah bersih, kalau orang sudah fitrah, jiwanya baik, ada ayat yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli, apa kata Allah, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang, yang bersih dari noda dan dosa, masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku untuk mendapatkan keridhaan dari aku, dan masuklah kalian ke dalam surgaku, wadkhuli jannati. Itulah target hidup kita di dunia. Kalau dunia mah mikirin dunia doang mah habis, tahu-tahu kita tinggalin ya. Tapi yang penting bagaimana kita pulang membawa bekal. Pulang kampung yang sebentar aja bawa bekal. Besok kita pulang kampung nih lebaran, bawa bekal nggak? Banyak. Bawa bekal yang banyak. Itu cuma berapa hari kita paling pulang kampung? Seminggu, paling lamanya 2. Ini kita mau pulang kampung ke akhirat ini selama-lamanya, Kang. Masya Allah. Kita kembali kepada alam kita yang asal dulu, Adam dan Hawa ada di sana. Kita pulang kampung, cuman masalahnya kita nggak pernah dibawa pulang. Adam dan Hawa merantau dari surga ke dunia ini, dan kita belum pernah pulang ke surga. Insya Allah dengan bekalan amal-amal kita yang baik, dengan bekalan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini, kita akan pulang dengan bekalan yang cukup menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan Allah meridai kita semua, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz atas paparan kita siang hari ini. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan dari ikhwan dan akhwatnya, kami persilakan 2 pertanyaan karena waktunya sangat terbatas kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan sih mungkin ada di luar konteks ini, Ustaz. Kalau misalkan negara yang mungkin yang ngalamin untuk waktu siangnya kan lebih dari 24 jam, Ustaz. Itu Lebih dari 24 jam waktu siangnya. Oh, Iya. ada juga. Jadi itu mengira-ngira untuk buka tasawurnya atau untuk bukanya gitu atau gimana, Ustaz? Makasih. Memang ada yang disebut matahari malam ya. Ada negara-negara di dunia ini yang memang, ini kan bumi dia bulat tapi muternya nggak lempeng gini gitu ya. Dia muternya miring begini nih, miring gitu. Agak. Jadi ada daerah-daerah yang kena terang terus siang dan malam. Itu yang disebut dengan matahari malam. Bingung juga ya. Matahari itu kan harusnya siang, kalau malam harusnya bulan. Ini enggak matahari malam. Memang negara ada yang terang-terangnya itu terang banget, seperti siang terus. Tapi biasanya, walaupun dia terang terus, ada titik-titik tertentu yang kemudian oleh para ulama ditentukan sebagai titik maghrib dan titik subuh. Disitulah berlaku hukum apa yang disebut ijtihad para ulama. Jadi karena tidak begitu kentara khaitul abyad dan khaitul aswadnya, terang dan gelapnya, maka ulama memiliki peran untuk memutuskan kapan maghrib, kapan subuh. Dan biasanya memang mereka sudah punya mufti ya. Dan ukurannya biasanya diukur kepada negara yang terdekat, yang standarnya jelas gitu. Negara yang terdekat yang standarnya jelas gitu.
Selalu ada solusi insya Allah, dan disitulah peranan ijtihad ulama diperlukan. Kalau terang terus memang bingung juga ya. Apa bukanya kagak buka-buka nih. Repot juga kayak gitu. Tapi selalu ada keputusan yang hasilnya dari ijtihad para ulama untuk menentukan, dan diperbolehkan titik maghrib, titik terang dengan mengkiaskan kepada daerah yang terdekat yang jelas terang dan gelapnya. Itu solusi hukum syariatnya. Mau ke sana kan? Ada yang bilang, Ustaz, kalau gitu ntar puasa di Denmark itu kalau puasanya bulan Januari berarti sebentar. Iya. Kan sekarang lagi summer. Kalau nanti puasanya winter, dia malah puasa cuma 3 jam setengah tuh. Bagus juga kalau kita punya winter bulan puasa ke sono ya. 3 jam setengah puasa kita masuk. Boleh nggak Ustaz? Boleh aja. Ya, kalau antum mau pulang balik, ya silakan aja, setelah ada ongkosnya aja. Ya emang nggak perlu biaya besar. Ya. Misalkan ada yang begitu, boleh. Ya istilahnya kayak orang bule kan. Kalau musim dingin dia pada ke Indo, sini ke Bali ngejemur, ya banyak duitnya nggak ada kerjaan. Karena menghindari musim dingin, ada juga. Kalau misalkan antum pengen puasa, ngejajalin puasa yang 4 jam, yang 3 jam setengah, boleh. Sekali-kali bulan Ramadan ya berada di mana, Stockholm gitu ya, atau di Finland, ya. Atau di Reykjavik, di Iceland ya, yang lebih utara lagi. Waduh, Masya Allah. Tapi ingat, itu musim dingin Pak. Kalau musim dingin, lapar, tahu sendiri. Mana lebih berat, lapar musim panas apa lapar musim dingin? Lapar musim dingin. Jadi, puasa musim panas 21 jam, itu sebanding dengan parahnya puasa 3,5 jam di musim dingin. Sama, Allah Maha Adil jadinya. Luar biasa. Kan kalau musim dingin, kita biasanya kalau musim panas agak kurus. Kalau tinggal di daerah-daerah gitu. Pas musim dingin makan terus, naik kiloan kita. Bagaimana mungkin kita merasakan lapar di musim dingin? Itu ada dinamika rasanya sendiri gitu. Jadi Allah Maha Adil luar biasa, dan perhitungannya, kenapa tidak perhitungan matahari menggunakan perhitungan bulan? Ternyata untuk urusan ibadah perhitungan bulan itu lebih proporsional gitu. Itu ya. Terus selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penjelasan Ustaz tadi, ada tarawih yang 8, ada 23, dan fenomena yang ada di Indonesia itu banyak yang mengaku terkait dengan hadis Nabi, umat Islam akan terbagi beberapa golongan, kecuali semuanya masuk neraka, kecuali yang ahli sunnah. Nah, sekarang kan banyak yang ini ahli sunnah. Nah, Iya. yang menentukan ahli sunnah itu yang seperti apa Ustaz gitu? Apakah si N atau si M atau si I gitu? Karena sekarang kan banyak yang faham-faham atau ajaran-ajaran banyak. Nah, Iya. Kategori yang ahli sunnah itu yang seperti apa gitu? Iya. Terima kasih. Sebetulnya standar utamanya kita bukan pada klaim. Kalau klaim bisa aja ini. Kalau kecap semua nomor 1 ya. Tapi masalahnya rasanya itu yang mana yang enak. Kan kalau ngaku ini yang benar, ini yang semua kalau ngaku bukan itu standarnya. Jadi standar ahlus sunnah itu yang mana? Yang seperti dikatakan Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang diikuti itu adalah aku yang, ajaranku ini yang diikuti, yang berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi yang namanya ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang berstandarkan dan bersandar kepada Al-Quran sebagai pijakan utama hukumnya, yang kedua kepada sunnah Rasul, dan yang ketiga kepada para pendapat para sahabat, mulai para sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin dan berikutnya. Karena ternyata Al-Quran kadang-kadang perlu penjelasan, dijelaskan oleh as-sunnah, hadis Rasul. Hadis Rasul juga masih sangat global, dijelaskan oleh perilaku Rasul. Masih ada yang perlu dirinci, dijelaskan oleh perilaku dan pendapat para sahabat. Itu pun kadang-kadang masih ada yang perlu diperuncing lagi seperti tadi, menentukan maghrib dan subuh. Di zaman Rasul nggak ada, belum ada kaum muslimin yang ada di kutub.
Ya, baru sekarang ini. Berarti itu yang disebut dengan ijma dan ijtihad para ulama. Itulah yang dimaksud dengan ahlus sunnah. Tapi ingat, nggak semua orang bisa berijtihad semaunya. Ijtihad nggak boleh melanggar hukum-hukum pokoknya. Gitu. Ijtihad nggak boleh melanggar hukum-hukum yang besarnya. Jadi ijtihad itu hanya memperjelas, bukan membuat hukum yang baru. Ya. Kalau lelaki nikah dengan perempuan sehari 2 hari, itu hukum baru. Apa yang disebut dengan mut'ah. Itu hukum baru. Oh, nikah aja masih bisa kok, kenapa harus mut'ah gitu. Kemudian mut'ah itu boleh gonta-ganti, seminggu sekali, 2 minggu sekali. Yaitu itu namanya pelacuran di atas namakan agama. Yang kayak gitu-gitu udah menyimpang dari apa yang diterapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi standarnya yang ikut kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul dan ijma para sahabat dan para ulama, itulah ahlus sunnah. Jadi bukan pada klaim. Jadi kemungkinan kita banyak menemukan kelompok ahlus sunnah. Ya, NU yang benar ahlus sunnah, Muhammadiyah yang benar, ada juga misalnya yang nggak benar. Salafi yang benar ahlus sunnah, insya Allah. Hizbut Tahrir yang benar ahlus sunnah. Ya. Kalau Syiah gimana? Pangkalnya aja udah salah kalau Syiah. Ya, orang syahadatnya mengkafirkan Abu Bakar. Istrinya Rasul dikafirkan. Aisyah. Aisyah itu kan ummul mukminin, ibunya orang-orang pun dikafirkan. Pangkalnya itu salah. Jadi kalau ada dikatakan 73 golongan, yang 72 masuk neraka, yang satu itulah yang berpegang kepada Al-Qur'anul Karim, Sunnah Rasul, ijma dan para sahabat dan para ulama yang kompeten di bidangnya. Jadi bukan pada klaimnya. Sebab kalau sekarang semuanya ngaku aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Yang paling kenceng ngaku ahlus sunnah itu NU pertama. Kemudian yang kedua itu salafi, ahlus sunnah. Ya padahal ahlus sunnah yang lain juga banyak gitu. Tapi ada yang nggak ngeklaim. Ya. Bukan pada klaimnya, ya, tetapi pada substansi ajarannya. Gitu kan. Makanya memang harus hati-hati juga. Ya. Banyak juga aliran-aliran yang kelihatannya bagus tapi tahu-tahu ada penyimpangan dalam sisi-sisi akidahnya. Gitu kan. Jadi standarnya Al-Quran, Sunnah, dan ijma sahabat dan para ulama. Karena kita nggak bisa menghindarkan diri dari pendapat para ulama seperti tadi. Fatwa tentang subuh dan maghrib di tempat yang terang terus itu perlu kepada ulama. Jadi kita juga tidak bisa menafikan peran ulama. Gitu. Jazakallah khairan. Pas kayaknya ya. Barak. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga kajian siang hari ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 13.30, mari kita membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.